Supaya kami dan aku tidak bingung. Ada banyak diksi yang dipilih, pemirsa. Di sini ada makna yang sukses. Bagaimana pentingnya percaya diri, bagaimana kebenaran dirangkai dalam hipotesa-hipotesa, bagaimana orang menderita secara ilusi, bagaimana seorang masuk dalam organisasi besar. Ada orang kuat, ada orang yang selalu ingin tampil di atas, bagaikan politik dan sandiwara yang dikawinkan. Kira-kira apa sebenarnya Buya yang ingin disampaikan? Biar aku tidak bingung. Ya, dari semua cerita itu sifatnya hanya fenomenologi ya. Tapi al-qisah al-mihwariyah, inti ceritanya sih adalah brain fog. Kabut yang ada dalam otak kita ini masih berkabut-kabut lah gitu. Ini salah satu psychology disorder ya. Seseorang tidak bisa mengambil keputusan. Kalau Mr. Han datang mungkin dia bisa mengurai nih. Pak Dik, oh ya nih. Pak Dik mah irjen polisi bukan psikolog ya. Jadi gini, artinya begini. Dari sisi kebutuhan biologis sudah mendesak kita mau kawin. Dan kita sudah pilih-pilih calon yang cocok siapa gitu. Ini kita sudah punya niat pengen kawin, tetapi muncul tiba-tiba rasa takut kawin. Ya, dari mana nantinya, makanya bagaimana, usahanya apa, ya kan, modalnya dari mana, itu datang. Jadi artinya begini, ketika kita masih dalam wilayah niat ya, punya tujuan itu sendiri, tidak semudah itu ya. Ada makhluk lain dalam pemahaman agama namanya setan itu yang mengobok-obok kita, yang tujuannya menggagalkan. Jadi artinya orang bingung, ragu-ragu. Malah kalau kita hidup ini dalam kebimbangan, keraguan, hidup kita nggak nyaman kok. Betul nggak? Nggak nyaman. Rasanya seperti berjalan tuh tidak napak gitu. Ya, iya, jadi mengambang semuanya. Jadi begini, ketika kita masih baru memunculkan satu niatan, ya, sebagai motif ya, seseorang, bahwa setiap perbuatan pasti ada motifnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, tergantung pada motifnya. Dan innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung niatnya. Tetapi tidak sekonyong-konyong niat itu tuh menjadi kenyataan dan begitu mulus ya, melalui perjuangan panjang sampai final menjadi tindakan praktis. Itu perjuangannya sangat panjang. Ingin saya uraikan kenapa brain fog ini terjadi pada diri kita. Saya kedatangan seorang teman minta bantuan uang 2 juta lah untuk beli obat. Saya punya niatan ingin membantu. Dia mau ngomongnya mau pinjam, tapi nggak sampai hati, masa orang sakit dipinjemin. Dikasih aja lah, 2 juta nggak banyak kok. Oke, niatnya bagus nggak? Bagus. Saya masuk ke dalam, buka lemari, ambil uang, hitung 2 juta. Tiba-tiba pundak saya ada yang noel dong. Kita katakan saja setan lah sebagai simbol. Ya. Apakah itu id, apakah ego? Ya. Mengatakan gini, ngapain nyumbang orang banyak-banyak, 2 juta kan 4 kintal. Saya bilang, urusan apa kamu intervensi? Uang-uangnya Allah, sayanya hamba Allah, orang yang susah juga hambanya. Udahlah, saya bilang. Ya udah, dia pergi. Oke.
Begitu saya akan masuk ke ruang tamu, ditoel lagi. Ya, mereproduksi kenangan lama. Ingat nggak kamu ketika orang itu kaya raya, bagaimana memfitnah kamu, mencaci maki kamu, dan kau hinakan di depan orang banyak, mengungkap kembali dendam lama itu. Lalu urusannya apa? Saya bilang, saya sudah melupakannya. Enggak, kamu masih ingat. Enggak, saya lupa kok. Enggak, itu kamu lupakan ya sebetulnya. Ya. Bukan lupa, tapi kau lupakan. Ya, aku lupakan. Dan saya tidak punya dendam kok. Semoga Allah mengampuni ya. Begitu sampai di depan di sini, masih Noel lagi. Kalau bantu ya bantu, nggak usah seluruhnya lah. Kalau ngasih kan tidak utang kan dia nggak bilang nggak utang. Jadi apa dikasih? Ya kasih aja. Ya kebanyakan 2 juta, 1 juta juga cukup. Biar dia sekurangnya cari yang di tempat lain aja sama orang lain. Lalu urusannya apa kamu nawar-nawar? Ini duitnya siapa sih? Perhatikan ini, pertempuran yang sangat panjang sekali. Dalam jeda waktu yang sangat singkat itu. Oke, saya usir lagi. Datang lagi. Tolong jangan diserahkan sekarang. Nunggu nanti kalau sudah tamunya banyak. Oh, maksudnya supaya saya disanjung orang gitu. Iyalah katanya. Kan penting sanjungan. Saya bilang enggak, saya nggak mau disanjung. Ketika uang saya kasihkan, wahai setanku. Aku tidak mengharapkan sanjungan dan aku tidak menerima terima kasih dari siapapun. Aku berbuat baik kepada semua orang untuk mendorong orang berterima kasih kepada Tuhan. Paham? Wah, dia kaget itu. Bayangkan sampai diserahkan tangan, itu perjuangan panjang yang melelahkan kok. Tidak semudah itu. Maka itulah yang terjadi bahwa brain fog itu proses bargaining, tawar-menawar, dialog, diskusi, pertengkaran, sampai konflik di dalam diri kita sendiri untuk meloloskan niat baik kita itu. Itu kira-kira. Ternyata dalam otak kita ada kabut yang selalu menghalangi perbuatan baik. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.